Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Pratama. Saya ingin mempresentasikan tugas ketiga saya, yaitu membuat intent dan membuat variabel di Kotlin. Yang di sini di sebelah kanan ini adalah Nox, dan sebelah kiri adalah Visual Studio. Nah, saya akan menunjukkan aplikasi yang sudah jadinya. Nah, ini membuka aplikasinya. Nah, saya menggunakan aplikasi yang dari tugas 2 saya dikembangkan untuk melakukan tugas ketiga. Nah, di tugas 3 ini pada ini ada di login ini, ketika klik login nanti masuk ke login ini. Nah, di sini dia. Untuk di codingannya saya akan menunjukkan mulai dari bagian login. Bagian login di sini ada login activity dan di sini ada layoutnya, ada activity login. Nah, untuk bagian login di sini ada dua. Yang ini ada mengisi email, password, habis itu login. Yang mana kalau misalnya ketika klik ini nanti fungsinya itu akan intent dan mengirim data. Sedangkan kalau klik variable ini, yaitu untuk ngecek variabel yang udah dibuat, yang udah dideklarasikan pada halaman ini login activity, yang sudah pada login activity, yang sudah pada dalam variabelnya itu. Nah, di situ saya udah nulis data-datanya apa aja. Langsung aja, saya akan menunjukkan pertama dari variabel. Nah, variabel itu saya akan membuka bagian activity variable, atau misalnya di sini variable activity. Nah, ketika diklik variable, nah ini adalah data-data yang udah ada yang dari variable activity. Apa sih maksudnya maksud Telkom ini nih? Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama, variabel pertama menggunakan var. Di sini kenapa saya menggunakan var? Var itu bisa merubah-rubah. Jadi misalnya awalnya deklarasikannya ini string saya sedang makan, terus habis itu dideklarasikan lagi. Kalau menggunakan var dilakukan dua kali, bisa dilakukan berkali-kali. Jadi misalnya sebelumnya saya sedang makan, habis itu dilanjutin mahasiswa Telkom, bisa. Sedangkan kalau val itu misalnya udah dideklarasikan seperti ini, udah nggak bisa diubah-ubah lagi, udah seperti itu aja. Jadi harus ganti variabel. Nah, di sini kenapa munculnya mahasiswa Telkom? Karena di sini menggunakan var. Kalau menggunakan val, tidak akan bisa seperti ini. Kalau menggunakan var, di sini sebelumnya saya deklarasikan saya sedang makan. Nah, setelah itu saya deklarasikan mahasiswa Telkom. Jadi yang digunakannya itu adalah yang terakhir, yaitu mahasiswa Telkom, yang var. Dan menggunakan string ini. Nah, habis itu yang kedua, val. Di sini saya menggunakan integer, yaitu 5321, integer val. Nah, di sini saya tidak menegaskan int di sini karena sebenarnya Kotlin itu sudah dapat mengetahui ini tuh bentuknya itu tipe data apa, integer atau char atau string. Cuma nanti dilihatnya kalau misalnya string itu nanti bisa seperti ini, ada dua titik kutip duanya. Kalau integer nggak ada sama sekali, kalau char itu ada kutip satu ini. Habis itu array. Nah, di sini saya deklarasikan array yaitu 52, 23, 21, 54, 154. Itu charnya seperti ini. Nah, yang saya menggunakan keterangan itu hanya sekedar di string saja. Yang lainnya saya tidak menggunakan deklarasi ini integer, ini ini char, kecuali yang di array ini aja, sama string. Kemudian bagaimana cara memanggilnya? Nah, di sini dia yang saya tadi udah katakan, yang string var ini sebelumnya yaitu saya sedang makan, itu saya ganti lagi jadi mahasiswa Telkom. Ketika dipanggil string var ini nanti akan muncul mahasiswa Telkom. Nah, ini ketika string var diklik ini, nah masuknya ke sini. Ya, begitupun selanjutnya. Nah, integer ketika dipanggil 5321. Nah, karena bentuknya int harus diubah ke string dulu. Nah, itu lalu nanti baru bisa masukkan ke int, ke nilai int ini. Lanjut ke array. Nah, di array saya deklarasikan 1. Array itu dihitungnya dari 0, 0, 1, 2, 3. Nah, berarti ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, kalau ini 1 berarti 0, 1 berarti 2, 3. Nah, ini 2, 3. Habis itu nilai char. Nah, char saya memanggil char, yaitu cuma dikasih kutip 1. Langsung aja karena char itu harus diubah ke string, jadi char var ini itu string. Nah, ini dapat A. Nah, setelah itu saya akan lanjut ke intent.
ini yaitu yang sebelumnya variabel, saya akan lanjut ke intent. Di intent ini sebenarnya saya mendeklarasikan cukup banyak. Nah ini contohnya kayak ini button. Nah ini ada button. Nah ini button balik yang dari tugas ini, tugas dari variable activity ini. Saya ingin masuk ke login activity kembali, yaitu ketika klik button ini. Nah ini masuk kembali lagi karena di sini sebelumnya itu saya menggunakan this ini, yaitu ruangan ini, variable activity ini, dan lanjut dan ditujukan ke login activity. Hanya jadi masuk ke login activity di sini. Nah, ini sudah. Nah, di login activity ini tadi sudah ditunjukkan bahwa bisa namanya bisa intent tanpa mengirim data. Nah, sekarang saya akan menggunakan intent mengirim data. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ini dia button login. Button login itu ini. Nah, kalau misalnya kalau di split gitu. Nah, ini dia data ini. Nah, ini button login. Saya itu apa isinya button login? Saya ingin memindahkan data yang saya ketik di sini, di email sama password ini, email sama password di sini atau di sini juga, itu ingin dikirimkan ke main activity dari login activity. Gimana caranya? Nah, ketika misalnya saya di sini tulis div at gmail.com dan passwordnya itu satu ini. Nah ini kan passwordnya seperti ini. Nah saya melihat, nah ini passwordnya kan. Nah ketika login, nah datanya sudah masuk hasil intent login. Nah ketika kembali, saya menggunakan intent tanpa ngirim data. Nah saya mau masuk tanpa ngirim data ya. Jadi data ini saya kosongkan. Nanti bagaimana hasil dalamnya ketika login tanpa mengisi email sama password. Nah datanya nggak ada. Karena data yang sebelumnya di sini saya kosongin, ketika ketik hanya jadi kosong juga. Yaitu dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Terima kasih.